sallallahu wasallam ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazna illa shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min adhabi an-nar. Aqra'ul Fatihah wa nabdi sawabaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maulana Syekh Abdullah bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai bahasan tentang puasa. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa an la yujanna walau laqatan. Kemudian di antara syarat sah puasa layajun. Artinya orang yang berpuasa itu tidak gila. Tidak gila. Jadi orang yang tadinya puasa kemudian gila di siang hari puasa, misalkan melihat es kelapa, gila, batal puasanya. Ada yang penting orang lagi puasa kemudian gila maka batal puasanya, walau lahdzatan, meskipun sebentar gilanya. Berbeda kalau tidur. Kalau tidur meskipun dari jam 3 tidur, kemudian bangun jam 8 malam, maka tetap sah puasanya. Atau kalau pingsan itu ada rinciannya. Kalau pingsan itu bentar, maka tidak batal. Kalau pingsan yang mengambil kebanyakan waktu puasa, maka batal. Jadi kalau pingsan dari jam 10 nyampe azan maghrib, maka batal. Jam 10 pagi nyampe maghrib, maka batal, nggak sah puasanya. Paham itu rinciannya? Kemudian wa alla yughma alaihi. Nah ini kullal yaum. Disyaratkan juga tidak pingsan sepanjang hari, artinya. Jadi kalau pingsan misalkan dari subuh sampai maghrib, maka tidak sah puasanya. Kalau tidur dari subuh nyampe maghrib, tetap sah puasanya. Tetap sah. Wala yasihu shaumul aidaini. Kemudian tidak sah dan juga bahkan haram, tidak boleh puasa di 2 hari Aid, Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Kapan Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Wal ayyamit tasyrik. Kemudian juga tidak sah puasa di hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Itu 3 hari setelah hari Idul Adha, 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Haram dan bahkan tidak sah untuk berpuasa. Karena dalam hadis dijelaskan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Jadi hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Wa kadzan nisfil akhiri min Sya'ban. Begitu juga paruh terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi kan ada, kita dikenal dengan peringatan nisfu Sya'ban. Kapan nisfu Sya'ban? Berarti pertengahan bulan Sya'ban. Nah, setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak sah untuk melakukan puasa.
Wa yaumis syakki, begitu juga hari yaumus syak. Apa yaumus syak itu? Hari syak adalah hari 30, tanggal 30, hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Ketika orang-orang yang tidak bisa ditetapkan puasa, mereka berbicara melihat hilal. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau seandainya ada anak kecil melihat hilal, ada perempuan, atau misalkan beda lagi kalau perempuan, ada orang fasik misalkan, mereka bersaksi bahwa melihat hilal. Nah, itu hari tersebut dinamakan dengan hari syak. Hari tersebut dinamakan dengan hari syak. Paham itu? Illa an yasilahu bima qablahu, kecuali disambung dengan yang sebelumnya. Jadi misalkan sebelum nisfu Sya'ban atau sebelum paruh awal dari bulan Sya'ban dia sering melakukan puasa, atau misalkan dia punya puasa yang diwiridkan, senantiasa puasa, misalkan Senin Kemis. Di awal bulan Sya'ban dia sudah sering puasa Senin Kemis. Nah, masuk nisfu Sya'ban, masuk paruh terakhir, setengah dari terakhir dari bulan Sya'ban, dia bisa melanjutkan puasa tersebut. Adapun kalau mendadak ujung-ujung tiba-tiba dia melakukan puasa di paruh tengah terakhir dari bulan Sya'ban, maka tidak sah. Auli qada'in, dikecualikan juga puasa qada'. Jadi misalkan kalau masih ada puasa bulan Ramadan yang kemarin belum diqada, maka boleh diqada di paruh setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Au nadrin, atau karena sebab puasa nazar. Au wirdin, atau puasa yang diwiridkan, dirutinkan, dijadikan sebagai wirid. Seperti orang misalkan tadi senantiasa puasa Senin Kemis, atau misalkan puasa Daud, sehari puasa buka sehari puasa, sehari enggak, terus dia begitu punya wirid yang seperti itu, maka boleh dilanjut di paruh setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Wa man afsada shauma yauma min ramadhana, dan orang yang membatalkan puasa di hari bulan Ramadan, wala rukhsata lahu fi fitrihi, dan tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran di dalam dia berbuka. Bijima'in, yang mana dia membatalkan puasanya itu dengan jima'. Fa'alaihil ismu wal qada, maka dia terkena dosa dan wajib mengqada setelah lebaran, setelah hari Id, fauran. Nah, itu fauran itu seketika. Artinya seketika itu orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima', maka dosa dan wajib mengqada seketika. Artinya di tanggal 2 bulan Syawal. Wa kafaratu ziharin, lebih dari itu juga terkena kafarah. Terkena kafarah zihar.
apa itu kafarah zihar? Wa hiya 'itqu raqabatin, yaitu memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Yang mana budak tersebut tidak memiliki cacat, mampu beramal seperti orang normal, bekerja seperti orang normal. Jadi harus memerdekakan budak. Fa illam yastati', dan kalau seandainya tidak mampu untuk memerdekakan, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan terputus tatabu atau berturut-turut itu yang 60 yang 2 bulan itu dengan kalau seandainya batal sekali, misalkan sehari buat batal, maka harus diulang. Harus diulang meskipun batalnya ada udzur. Tetap harus diulang. 2 bulan berturut-turut, 2 bulan Komariah berturut-turut. Hitungannya 2 bulan, gimana cara hitungnya? Kalau seandainya dari awal bulan, misalkan 1, dari dia mulai puasa dari 1 Rabiul Awal, kapan habisnya? Habisnya kapan selesainya? 2 bulan dia mulai puasa awal Rabiul Awal, berarti tanggal terakhir dari Rabiul Akhir dia selesai puasa. Meskipun dari bulan tersebut jumlah harinya 29. Meskipun karena di dalam bulan Hijriah itu nggak ada yang tanggal 31, yang bulannya berjumlah 31. Kalau nggak 29 ya 30. Jadi meskipun di dalam bulan tersebut ada yang bulannya 29 hari, kayak udah dihitungnya itu 1 bulan. Kalau di tengah bulan, maka diluruskan menjadi 30. Misalkan dia puasa awalnya tanggal 15 Rabiul Akhir, berarti apa? Kalau seandainya bulan Rabiul Akhir 29, berarti berapa di situ? 14. Ditambah nanti di bulan Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal berapa? 16. Paham? Jadi diluruskan menjadi 30. Paham? Nanti di Jumadil Akhirnya berapa itu sisanya berarti? Jadi kan diambil 16, berarti misalkan kalau seandainya bulannya 30 hari, berarti berapa sisanya? 14. Ya kan, berarti sisanya 14. Berarti nanti di Jumadil Akhir tambahin lagi berapa? 14 tambahin lagi berapa? 16. Paham? Misalkan kalau dia puasa di Rabiul di tanggal 15 dari mana? 15 Rabiul Akhir. Di sini kan di sini Rabiul Akhir. 15. Jadi dari sini mulai puasa di tanggal 15. Di sini harinya Rabiul Akhir kita ambil contoh berapa? 29.
Berarti dari sini ke sini berapa? 14. Terus di sini apa? Bulan apa? Jumadil Ula. Berarti berapa jumlahnya di sini? Tanggal 16. Tanggal 16 Jumadil Ula, sempurna dia 30 hari. Paham? Berarti dia nyampe akhir bulan, misalkan di sini akhir bulan 30 hari. Berarti dari sini berapa? 14. Terus sudah Jumadil Awal apa? Jumadil Ula. Berarti di tanggal 16 Jumadil Akhir, di sini berapa? 16 sempurna 30. Paham? Berarti selesainya di tanggal 16. Gitu. Kalau yang mulainya di tengah-tengah. Fa'il lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau seandainya tidak mampu, maka berpuasa sebanyak atau memberikan makan terhadap orang miskin sebanyak 60. Sebanyak 60 orang miskin atau fakir. Memberikan makan terhadap 60 fakir atau miskin. Jadi di dalam kafarah itu ada yang beruntut, ada yang bisa milih. Jadi kalau ini termasuk contoh kafarah yang beruntut. Jadi dimulai harus dari pertama dulu. Yang pertama tadi apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak mampu berarti harus puasa. Misalkan budak sekarang hidup susah ditemui, maka langsung ke puasa. Puasa nggak mampu juga, udah nyoba 59 hari. Ini hari 59-nya apa? Batal puasanya, apa yang dilakukan? Ngulangi lagi. Kalau seandainya puasa tidak mampu juga, maka apa? Memberikan makan terhadap orang miskin atau fakir sejumlah 60 orang. Ay tamliku kulli wahidin minhum muddan, artinya memberikan kepada masing-masing 60 orang tersebut itu satu mud. Bagaimana dengan sesuatu yang kita sah di dalam membayarkan zakat fitrah. Artinya memberikan makanan pokok dengan sesuatu yang sah untuk membayar zakat fitrah. Kalau di kita apa? Artinya memberikan kepada fakir dan miskin satu mud dari beras. Gitu. Jadi yang merupakan makanan pokok dari daerah tersebut. Jadi satu cakupan dua telapak tangan, satu cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang, itu satu mud. Nah, beberapa faedah tentang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Tetes mata itu tidak membatalkan puasa meskipun kerasa di tenggorokan. Kalau kan suka kadang ada yang tetes mata kemudian kerasa tenggorokan, itu tetap tetes mata tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang yang lupa, kemarin sudah dijelaskan.
Dan di antara yang paling dianjurkan di Ramadan ketika berpuasa adalah meninggalkan perkataan yang tidak ada faedahnya. Sebenarnya ini adalah hal yang baik dilakukan baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi meninggalkan perkataan-perkataan, obrolan-obrolan, omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Ada 3 nasihat yang sering diulangi oleh Syekh, terus dikuatkan, artinya terus diulangi karena penting nasihat tersebut. Yang pertama, tarkut tana'um, meninggalkan segala sesuatu yang merupakan bentuk kenikmatan. Yang kedua, tarku al-ghadab, meninggalkan marah, jangan sering marah. Yang ketiga, tarkul kalam bima la khaira fihi, meninggalkan obrolan omongan yang tidak ada kebaikannya. Jadi di antara jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh, para nabi, orang-orang saleh adalah mereka meninggalkan tana'um. Karena terus-menerus setiap hari memakan makanan yang enak itu tidak ada kebaikannya. Orang-orang saleh mereka itu di dalam makanan tidak dibuat dengan bentuk yang rupawan, tidak memberi tidak banyak bentuknya, tidak banyak macamnya. Itu kan mereka makan dengan satu macam lauk saja. Makan nasi satu piring, di sini sambal, di sini teri, di sini peda, di sana pete, di sini sayur asam. Orang-orang soleh dahulu itu makan itu ya lauknya cukup satu. Subhanallah. Tapi di sini pondok alhamdulillah makannya nggak ada yang satu macam. Subhanallah. Jadi membiasakan diri dengan hal yang tadi seperti demikian itu, makan dengan misalkan satu bentuk lauk pauk aja, itu banyak kebaikan di dalamnya. Rasulullah saja yang manusia paling mulia itu berlalu waktu hanya makan kurma dan air. Makanannya kurma doang, kurma dan air. Pagi kurma, sore makan sore juga kurma dan air. Pagi kurma air, sore kurma. Terkadang makanannya roti, tapi rotinya itu roti yang seperti kemarin telah dijelaskan. Khubuz Arabi itu bukan sebagaimana roti yang kayak kita dimakan, dalamnya ada coklat, dalamnya ada apa. Kalau di sana khubuz itu ya, lembaran doang, nggak ada rasanya, bentuknya persis kayak kanebo. Jadi kadang Rasulullah makannya roti doang dicampur dengan sedikit kuah apapun itu. Bahkan Rasulullah buat rotinya aja dari syair. Syair itu ya kita bahasa kitanya mah gandum, tapi levelnya level bawah. Dan kalau jadi itu beda rasanya.
Kalau udah dijadikan kubus itu beda rasanya. Kalau di sana pernah ngerasain yang banyak kayak. Diriwayatkan dari Sayyidina Isa, Nabi Isa, bahwa beliau berkata, inna lubsal masuh wastifafir romad wa naumu alal mazabil kasirun ala man yamut. Beliau menggambarkan bahwa tidur di dekat sampah itu lebih mudah, lebih gampang ketimbang di kuburan. Itu yang beliau ingin gambarkan. Kadang kan ada orang, anak kecil di kota-kota itu yang tidur di gerobak, dorongan, pulungan, 4 mulung. Gambarannya begitu aja, itu lebih mudah. Yang lebih mudah ketimbang orang tidur di dalam kubur. Kuburan itu ruangan yang gelap, menakutkan, dan banyak hal-hal lainnya. Kenapa dinamakan Isa Al-Masih? Karena beliau itu banyak berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan beliau itu tidak membangun, tidak pernah membangun rumah. Tidak pernah membangun rumah. Beliau kalau tidur di masjid, atau tidur, ya kalau bahasa kita yang masjid sekarang, atau di tempat-tempat yang di mana dia mendapati malam di situ. Orang kalau punya nasi, sesuap nasi yang bisa mengganjal perutnya, punya sepotong bantal untuk dia tempat tidurnya, punya tempat tinggal untuk dia bernaungnya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia, seolah-olah dia telah memiliki dunia. Apalagi yang diharapkan dari dunia ini. Makanya yang terpenting bagi keluarga, bagi orang tua, itu adalah mengajarkan ilmu agama, ilmu akidah terhadap anak-anaknya. Jadi kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal saja. Lantas kalau seandainya seperti demikian, apa bedanya dengan miara sapi? Miara sapi orang dikasih makan apa enggak? Dikasih tempat tinggal apa enggak? Dikasih. Bedanya kagak dikasih baju, doang. Dan sayang, hal ini sudah banyak dilalaikan, sudah terbengkalai dari kebanyakan orang tua di zaman sekarang. Mereka
mengedepankan tempat tinggal bagi anaknya dibandingkan dengan mengajarkan kepada dia tentang ilmu agama, dibandingkan dengan mengajarkan terhadap anaknya akidah yang benar. Subhanallah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan? Paham? 100%?